Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi liburan IC dan Lala Kids di Kota Takengon. Kota Takengon ini terkenal dengan negeri 1001 kopi, sehingga di mana-mana kita bisa melihat pohon kopi. Kali ini kita langsung akan menuju ke kebun kopinya langsung sambil menikmati aroma kopi yang luar biasa. Di mana ini? Ada yang tahu nggak ya? Kita juga berkeliling-keliling nih awalnya untuk mencari Galeri Kopi Indonesia. Tempat ini paling banyak diminati oleh anak-anak muda. Tempatnya asik banget nih untuk nongkrong, apalagi bareng dengan keluarga. Karena sambil menikmati makanan yang tersedia, kita juga bisa menikmati suasana alam yang sangat hijau dengan dikelilingi oleh pohon kopi yang mulai dari kecil hingga besar. Terus di sekelilingnya juga ada pohon-pohon jeruk yang udah besar, karena jeruk juga banyak dihasilkan di Kota Takengon ini. Bagaimana keseruan IC dan Lala berkeliling di kebun kopi sambil menikmati makanan yang tersedia di sini? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi di channel kita IC and Lala Kids. Jadi di video kali ini kita lagi ada di kebun kopi. Ya di kebun kopi. Ini kalian kalau belum pernah lihat gimana pohon kopi itu, kalau dari hijau dia belum masak, pas udah jadi merah, mana merah. Nah nih udah jadi merah kayak ini semua, nggak ada hijau-hijau lagi. Tuh udah masak, kita petik, jemur jadi hitam gitu, terus dibikin jadi bumbu-bumbunya, Digiling. ya yang panjang-panjang itu. Kalian penasaran itu pohon jilu. Tuh ada jilunya, itu jilunya, itu tuh jilunya. Kopi ya guys. Di Nah jadi di sini kita langsung ngopi di kebunnya, bisa langsung nengok gimana pengolah kopi-kopinya. Jadi dipetik, jemur, diolah jadi bubuk, terus dibikin kopi, digiling. Nah kalian kalau mau nengok cara membuat kopinya, nonton dulu sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke, lanjut kopinya. Oke guys, Aisyah dan Lala mau berkeliling dulu nih melihat kebun kopi dan biji-biji kopinya. Tapi sayang banget nih, di sini kita nggak bisa petik kopinya, cuma bisa dilihat-lihat aja. Nggak apa-apa lah ya, ntar kita bisa pergi ke kebun lainnya lagi yang bisa untuk petik kopinya. Nah, sambil Aisyah melihat-lihat kebun kopi, kayaknya perutnya juga udah lapar nih, dan kita langsung deh memesan makanan yang ada di sini. Wow, tempatnya aja tuh estetik banget ya guys. Semuanya dari kayu-kayu yang luar biasa kokohnya. Nah, sambil menikmati makan, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan pemilik kopinya. Jadi kayak misalnya ini nih Pak, Black honey, Nah, jadi dari biji yang merah-merah itu dipetik, ya, terus dikupas kulitnya, dikupas kulit ya, ya, itu sama lendir-lendirnya dijemur. di dalam, dijemur, Jadi sama lendir dari hasil kulit itu langsung dijemur selama beberapa minggu sampai bulan gitu, tergantung cuaca. Nanti dia dari lendirnya itu dia nyerap masuk ke bijinya Pak. berapa hari? Tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas mungkin seminggu 2 minggu udah bisa langsung. Ditikar gitu aja? Lebih baik jangan. Jadi 5 cm dari atas. Iya, medianya apa? Di plastik, ditikar atau harus Jaring Bang ya.
Oh, jaring. Para-para namanya. Oh, para-para. Oh, bambu gitu ya. Bukan bambu. Jadi sampingnya itu kayu dan naruhnya kopi itu jangan, kalau bisa jangan besi. Karena nanti yang jaring-jaring untuk orang rambak gitu. Berarti bambu atau rotan gitu ya. Bisa, ataupun plastik lah. Landasannya. Oh, plastik juga boleh. Bisa. Udah plastik. Berarti tergantung Jaring-jaring. cuaca ya. Tergantung cuaca di fermentasi. Dia terfermentasi secara alami. Tidak ada yang abang maksud tadi beda-beda proses fermentasinya. Kalau kayak natural ini dia sama kulit-kulitnya langsung direndam dulu di dalam air. Saya itu langsung dijemur sama kulit-kulitnya. Berarti tidak ada zat aditif, tidak ada zat tambahan. Sesama dia saja, fermentasinya sesama dia saja ya. Kalau kayak wine gini, ini sama kulit. Kalau ini kan paling cuma direndam dalam air 3 hari paling lama. Kalau ini bisa sampai sebulan dicuci bersih Sampai jadi wine gitu ya. sampai asamnya keluar. Iya. Dari asamnya tadi keluar ke aroma wine itu. Berarti di situ perbedaan masing-masing tes tempat ngopi gitu ya. Itu yang membedakan cara pengolahan kopinya. Ini kan beda kopi di tempat ini, kopi di tempat sana, beda-beda Nah, itu rasanya dari mungkin prosesnya aja dari sih. proses Itu namanya kopi proses. Kalau kopi biasa, kopi blending. tradisional. Yang blend-blend itu ya. Itu blend kan tergantung sih. Ada yang memang sengaja buat arabica sama robusta, ada yang di sini memang khusus arabica aja. Ada di blend. Oh, jadi hanya proses alami saja dia ya. Cuaca kan payah di sini dapat matahari. Ya itu makanya jemurnya bisa sampai sebulan 2 bulan. Ya, tidak di dalam ruangan berarti ya? Digelar gitu enggak ya? Tetap harus di luar ya? Dibiarin aja hujan, panas gitu. Oh, tetap diangkat. Di mana kita bisa lihat proses-proses itu ya? Di gudang-gudang biasanya gua. Oh, kalian nggak punya? Udah nggak sempat lagi. Itu bukan bekas-bekas gudang itu? Bukan, itu rumah Paci. Jadi lebih besar lagi, kalau gudang itu lebih besar lagi. Di situ mereka Yang katanya tempat kita ngambil resi-resi gudang itu ya? soalnya karena prosesnya betul lama, jadi kalau dikerjain di sini, stok di sini bisa habis nanti. Makanya ngambil dari kawan-kawan. Berarti ada yang produksi, ada yang nanam, ada yang olah gitu ya? Ada yang apa? Promo gitu ya, ada yang jual langsung gitu ya. Konsepnya memang konsep ngopi ladang, konsep baru kopi, cara baru. Namanya lah Pak Galeri. Karena galeri ya harus ada produknya, ada prosesnya, ada buat kopi. Enggak, maksud saya di Indonesia lain atau di Aceh lain nggak ada model ngopi seperti ini. Oh ya, itu tahu. Yang lain nggak ada, belum ada ya. Berarti kalian masih apa ya? Buat ini, buat trendsetter gitu ya. Makasih bang. Nah, itu dia sedikit proses tanya jawab terkait dengan fermentasi kopi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses pembuatan kopi itu sendiri. Pengolahan ya, guys. Nah, sebelum menikmati kopi, ternyata di sini juga ada kucing nih yang katanya kucing Turki. Lalu Kak Aisyah dan Lala bermain-main sejenak nih dengan kucing. Gimana keseruannya? Yuk kita ikutin terus video ini. Lala kenapa nggak mau? Geli ya? Sini. Kakak, Lena, ini kucingnya. Lala sini lah dekat kucing. Takut. Saja.
Awalnya Lala agak geli nih dengan kucing, tapi akhirnya memberanikan diri untuk bermain dengan kucing. Ih, seru ya ternyata bermain dengan kucing, dan kucingnya ini kok dari tadi asik tidur aja nih, nggak jalan-jalan kucingnya. Mungkin suka dia ya dielus-elus sama Aisy dan Lala. Nah, setelah memegang kucing, Aisy dan Lala juga mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Aisy dan Lala berkeliling melihat pohon kopi. Ini baru pertama kalinya Aisy dan Lala melihat langsung pohon kopi dan juga buah kopi seperti apa. Kalau kalian udah pernah belum sih melihat pohon kopi? Nah, kalau belum pernah lihat pohon kopi dan buah kopi, ini dia pohon dan buah kopinya. Nah, setelah puas berkeliling-keliling melihat kebun kopi, dan ini pohonnya juga rapat-rapat nih ternyata ditanamnya. Jadi Aisy dan Lala juga lapar lagi nih dan mau makan lagi. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Oke guys, segitu aja video kebun kopi kita. Jangan lupa dipencet tombol like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Jangan lupa di subscribe channel kakak kita, Twins Cute. Dan kita sayangnya ini nggak bisa petik kopinya, dan kita bisa buat ulang. Kita bikin di rumah. Oke guys, bye bye, see you.